Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Rizky Kartikarini. Ya, pada pembelajaran kali ini kita masih pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, pada pembelajaran ketiga kelas 5. Pembelajaran ketiga yaitu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang terakhir, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Selanjutnya yaitu langsung kepada materi. Pancasila. Di sini Pancasila itu ada 5 sila ya. Panca itu 5. Sila, 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu, baik anak-anak itu sudah ada pokok bacaan ya. Di dalam tematik kita harus membiasakan untuk membaca. Di dalam teks ini ada pembahasan mengenai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Baik, selanjutnya. Yang pertama tadi ada nilai ketuhanan yang Maha Esa ya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini berarti kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama. Bagaimana contohnya? Ya, seperti misalkan kita pemeluk agama Islam, berarti kita melakukan sholat 5 waktu, begitu ya. Misal contoh lagi, kita menjadi umat Kristen ya, Kristiani, umat Kristen ya. Kalau umat Kristen, kita biasa di hari Minggu itu biasa untuk beribadah di gereja. Begitu kiranya ya. Selanjutnya, untuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contohnya ada gambar apa itu? Itu di situ ya. Ini ada gambar seorang pengemis ya, dan seorang anak yang sedang memberikan uang untuk seorang pengemis. Jadi setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat ya, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Jadi di sini nilai kemanusiaan ini kita harus menerapkan peduli terhadap sesama. Selanjutnya yaitu nilai persatuan Indonesia. Bisa dilihat anak-anak bahwa di situ ada apa saja itu. Itu ada gambar orang sedang merakit apa itu? Rumah ya. Membuat rumah itu banyak orang ya. Itu artinya apa? Gotong royong. Jadi di nilai persatuan Indonesia ini kita diharapkan bisa bergotong royong antar sesama.
Ini ada istilahnya untuk apa? Berbineka tunggal ika ya, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang selanjutnya ada nilai kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa itu anak-anak? Contohnya ada kegiatan musyawarah. Ini contoh kita bisa diambil seperti kita sedang bermusyawarah ketika ada wali murid dan pihak dari sekolah membicarakan misalnya untuk kegiatan akhir tahun ya. Akhir tahun untuk siswa dan guru bisa diadakan seperti camping, seperti kegiatan amal, itu bisa di sini ya. Itu terlihat dari gambar tadi kemusyawarahan itu nanti diambil nilai untuk mufakat ya. Jadi untuk mencapai mufakat kita perlu yang namanya musyawarah. Itu ya. Yang terakhir ada nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa ini? Ini gambar ada kakek-kakek, anak, ibu ya. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan berbuat yang merugikan kepentingan umum. Selanjutnya bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Contohnya apa di sini? Ketika kita melihat teman kita yang sedang sakit, tentulah kita harus menengok. Kemudian kalau melihat teman kita sedang kesusahan, ketika kita mampu menolong, maka harus kita tolong. Hal kecil seperti itu tetapi maknanya sangat besar. Selanjutnya ini adalah ada tabel ya anak-anak. Kalian bisa melihatnya di buku siswa kalian ya. Buku siswa kurikulum 13. Di sini sudah disediakan tabel. Kalian disuruh untuk berdiskusi. Ini ada 5 soal. Jadi kalian tinggal checklist saja. Di mana gotong royong ini misal merupakan nilai pengamalan nilai berapa. Kalian tinggal checklist saja apakah nilai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Kalian menyesuaikan dengan amalan nilai yang terkandung pada Pancasila. Begitu ya. Selanjutnya yaitu ayo menulis. Nah, di sini kalian harus menuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini yang pertama yaitu adalah gambar bintang 1. Gambar bintang 1 itu artinya apa? Ini sila berapa ini? Ini adalah sila pertama ya. Bunyinya apa? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah sesuai sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian tinggal mengisi di kotak-kotak ini adalah kehidupan sehari-hari ya. Sikap kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang di atas ini. Berarti sikap yang sesuai pada sila pertama. Yang ini sikap yang sesuai sila kedua dan seterusnya sampai yang kelima. Paham ya? Selanjutnya, lah ini adalah gambar peta ya. Berdasarkan peta di atas, kalian harus mendiskusikan dengan temanmu ya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu mengenai peta ya. Ini lebih detail, lebih besar mengenai peta.
kalian diminta nanti hanya melihat di Indonesia saja. Ya, ini perintahnya kalian menuliskan jawaban di bawah ini hanya menyebutkan luas wilayah Indonesia dan letak wilayah Indonesia. Yang terakhir ini ada ayo mencoba ya. Pada kolom ayo mencoba ini kalian diharapkan bisa membuat peta wilayah tempat tinggal ya. Untuk peta wilayah tempat tinggal ini ada poin-poinnya, itu ada pertegas posisi rumah, batas-batas rumah, jalan, ladang, kebun, sungai dan lain-lain. Jadi nanti di sini kalian di buku tulis kalian menggambar posisi rumah. Jadi misalkan di sini rumah kalian, rumah Anton misal, di sebelahnya ada rumah Ani, di belakangnya ada sawah. Kalian tuliskan seperti itu ya, dengan jelas ya. Ada sawahnya, ada rumahnya, pokoknya semua yang ada di lingkungan kalian ya harus ditulis di gambar ya. Ada rumah, misal rumahnya di belakang sekolahan ya, ditulis di belakang sekolahan ada rumah kalian. Di depan rumah kalian misalnya ada toko Safik ya, ditulis dan digambar. Begitu, paham ya? Selanjutnya mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Nah, agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Nah, bacakan ceritamu di depan teman-temanmu pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya. Dengarkan dengan sesama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Lalu tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini merupakan kolomnya. Paragraf 1, 2, 3, 4. Jadi kalian di sini ditugaskan untuk membuat 4 paragraf yang saling berhubungan. Di sini ada ide pokoknya, ada kalimat pengembangnya. Sudah disinggung kemarin, sudah belajar pada pembelajaran 1 ya, 1 dan 2, bahwa ide pokok itu terdapat kalimat utama. Nah, yang selanjutnya ada kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat utama. Nah, begitu tugasnya anak-anak. Bu Guru harapkan kalian bisa mengerjakan tugas dengan senang hati tanpa beban. Baik anak-anak, pembelajaran cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.